Sebelum mendaftar SNBP, ketahui dulu penilaiannya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berdasarkan prestasi, sesuai dengan namanya, tentu saja seleksi ini akan memperhitungkan prestasi siswa selama ia duduk di bangku SMA atau SMK. Oke, untuk lebih rincinya, kita akan simak Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Kita lihat pada pasal 5 ayat 2, seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan dua komponen, yaitu komponen pertama yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Oke, artinya nilai rapor teman-teman akan diambil 50% minimal untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Itu adalah aturan bakunya. Nah, akan tetapi nanti akan dikembalikan kepada masing-masing PTN. Bahkan, setiap PTN itu bisa memiliki kategori penilaian tersendiri meskipun PTN yang sama, tetapi setiap prodi akan memiliki penilaian masing-masing. Bisa 50% ataupun bisa 50% ke atas untuk nilai rapor. Kemudian, komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, kemudian ada portofolio dan atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian. Oke, untuk komponen kedua ini itu berarti gabungan semua mata pelajaran atau nilai rapor, kemudian sertifikat prestasi teman-teman, dan portofolio itu khususnya untuk jurusan seni dan olahraga. Nah, gabungan nilai tersebut itu memiliki bobot maksimal 50%. Balik lagi, hal ini dikembalikan kepada setiap kebijakan dari perguruan tinggi negeri. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai pada ayat ketiga, yang dipertegas bahwa komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat kedua tadi itu ditetapkan masing-masing PTN dengan total 100%. Kemudian pada ayat 4 bahwa mata pelajaran pendukung program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ditetapkan oleh Menteri. Oke teman-teman, untuk mata pelajaran pendukung program studi itu ditetapkan langsung oleh Menteri pada Kemendikbudristek nomor 345/M/2022 tentang mapel pendukung program studi. Nah, nanti link antara Permendikbud dan juga keputusan Menteri itu nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat contoh. Di sini kita bisa lihat pada keputusan Menteri nomor 345/M/2022 pada rumpun ilmunya ilmu sosial. Di sini kita bisa lihat kelompok program studi yang diambil adalah sosial misalnya. Mata pelajaran pendukung program studi pada kurikulum merdeka adalah sosiologi. Kemudian untuk program studi pada kurikulum 13 atau 2013 pada jurusan IPA ada sejarah Indonesia, jurusan IPS sosiologi, jurusan bahasa antropologi. Kemudian rumpun ilmu di ilmu pengetahuan alam misalnya pada program studi kimia untuk kurikulum merdeka itu adalah kimia, untuk jurusan IPA itu kimia, jurusan IPS dan bahasa adalah matematika. Oke, pada dasarnya seleksi nasional berdasarkan prestasi ini itu menggantikan seleksi nasional masuk PTN sebelumnya. Jadi, pada SNBP, calon mahasiswa itu ditekankan untuk bisa menguasai kemampuan holistik dan juga ilmu disipliner. Karena untuk sukses di masa depan, seseorang itu memerlukan berbagai kompetensi penunjang. Misalnya saja pada profesi pengacara, selain dia harus mengerti tentang ilmu dasar hukum, dia juga harus mengetahui ilmu komunikasi yang baik dalam melaksanakan profesi sebagai seorang pengacara.
Nah, oke teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai penilaian SNBP tahun 2024. Semoga teman-teman itu bisa lebih berhati-hati dan bisa membuat strategi yang tepat untuk bisa lolos di PTN tahun 2024. Untuk teman-teman semua, jangan lupa berdoa, jangan lupa memohon restu kepada kedua orang tua, dan tetap semangat.